Semua kereta berhenti di sini. Nyonya dari 9 negara turun. Antri. Masuk ke istana. Masuklah. Tidak ada yang dari luar istana. Boleh dibawa masuk. Gadis-gadis, tolong serahkan barang bawaan kalian. Apa ini? Tidak boleh dibawa masuk. Masuklah. Yang mulia, Anda seorang bangsawan. Tuanku mengizinkan Anda membawa tombak. Tapi Anda tidak boleh membawa bungkusan ini. Saya dari keluarga miskin dan saya tidak membawa apa-apa. Masuklah. Berani-beraninya menyembunyikan makanan. Geledah dia. Saya tidak menyembunyikan apa-apa. Momo. Geledah dia. Tidak ada lagi. Berhenti. Punggungnya. Tinggalkan satu, tolong. Momo. Dia bahkan membawa apel busuk ini. Berhenti. Cari dengan teliti. Itu saja. Sungguh konyol. Kamu pikir ini di mana? Bagaimana bisa kamu membawa barang seperti ini? Kalau semua orang membawa barang sembarangan seperti kamu. Aturan yang dibuat jadi tidak ada gunanya. Momo, jangan marah. Dia tahu dia salah. Tolong biarkan dia pergi. Apa ini? Dan Momo lihat. Banyak gadis sedang menunggu. Bagaimana kalau kita selesai lebih awal dan pulang saja? Baiklah kalau begitu. Masuklah. Ambil itu. Ini dokumen identitas saya. Apa ini? Parfum yang saya buat dari kulit jeruk dan bunga osmanthus. Dan lipstik cair yang terbuat dari sari mawar. Aku tidak bisa membawa mereka masukkan. Kalau begitu aku akan memberikannya padamu. Aku selalu membawa buku ini pelajaran untuk wanita. Bolehkah aku membawanya masuk? Tentu saja, bawa saja masuk. Nona, kamu terlihat anggun. Kamu pasti punya masa depan yang cerah. Semoga kamu bisa mempromosikan kami nanti. Kamu terlalu memuji. Semoga kamu bisa membantuku di masa depan. Masuklah. Wei. Haojia. Benar-benar kamu. Ya? Sudah bertahun-tahun sejak orang tuaku terakhir kali membawaku ke negara Yan untuk mengunjungimu ya. Lebih dari 5 tahun. Kamu masih lucu dan cantik seperti dulu. Kamu juga. Kalau kamu ada masalah lagi, jangan takut. Aku ada. Aku akan melindungimu. Para pengasuh ini hanya terlihat ketat. Mereka sebenarnya tidak akan menyukai kita. Dan mereka hanya menyita camilanmu. Kita akan diberi beberapa nanti. Tidak masalah. Mereka tidak menyita semuanya. Ya ampun, kamu masih punya. Rasanya enak sekali. Pemilihan dimulai. Putri Shangguan, silakan naik. Apa pekerjaan keluargamu?
Kamu baru saja memanggilku putri. Tidakkah kamu tahu tentang keluargaku? Salam hormat Tuan dan Nyonya. Aku Haujia dari negara Yan. Orang tuaku sehat-sehat saja. Ayah dan saudara-saudaraku adalah pejabat. Saudari-saudariku menikah dengan pria terhormat. Li Wei dari negara Ji. Apakah kamu punya guru etiket? 3 generasi keluargaku adalah petani. Hanya ayahku yang lulus ujian kekaisaran. Tapi dia pejabat kecil sehingga tidak bisa bekerja di istana. Keluargaku biasa saja, dengan ladang kecil dan sedikit harta. Nonaku, apa yang baru saja kau tanyakan padaku? Yang mulia, buku apa yang Anda baca? Buku tentang seni perang. Itu buku untuk pria. Aku tidak pernah tahu bahwa buku tertentu hanya untuk pria atau wanita. Menurutku seorang gadis membaca buku untuk lebih baik merawat suaminya. Kami tidak menikah dengan pria biasa, tapi dengan tuan muda terhormat dari negara sini. Mereka pasti akan menangani urusan eksternal. Seperti Pengai Japan Rachid dan wanita seharusnya tidak ikut campur dalam hal itu. Sementara urusan rumah tangga hidup untuk tuan muda, pendidikan untuk anak-anak, kontak dengan atasan dan bawahan, dan akun keluarga DLL. Ketika aku di rumah, aku membaca beberapa buku tentang itu. Aku tidak akan mengecewakanmu. Seni sastra, serta pekerjaan jarum. Aku sedikit tahu tentang itu. Aku hanya pandai mencicipi hidangan lezat. Aku bertanya, apa yang kau pelajari tentang melayani suamimu? Sebenarnya di negara kami, seorang pria hanya memiliki 1 istri. Tidak ada yang namanya melayani siapapun. Jika seorang pria dan wanita jatuh cinta, mereka membuat sumpah di kuil Mak Tombang dan kemudian mendaftar di kantor pemerintah. Jika ada orang melanggar sumpah, semua tetangga akan mengkritiknya. Apa rencanamu untuk masa depanmu? Aku berharap aku bisa berkeliling ke 9 negara dan membantu orang-orang. Di masa depan aku berharap aku bisa melihat suamiku tersenyum setiap hari. Untuk masa depan, aku belum terlalu memikirkannya. Kami akan memiliki halaman belakang yang damai dan tenang. Saya ingin memiliki 3 anak. Ketika suami saya dan saya sudah tua, kami masih bisa berjemur di bawah sinar matahari di halaman belakang kami. Tapi saya adalah putri. Saya memiliki tanggung jawab yang harus saya penuhi. Jadi saya harus berlatih keterampilan tombak saya dan melendangi mereka yang harus saya lendangi. Saya hanya berpikir masa depan terdiri dari setiap hari ini. Pasangan harus saling menghormati, saling memahami dan toleran. Berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan setiap hari dengan baik. Setiap makanan mereka. Itu yang paling penting. Anda boleh pergi. Semua kandidat selir. Harap menunggu di luar aula. Gadis dari negara Ji tidak elegan. Saya cukup menyukai Haujia. Ki juga memberitahu saya tentangnya. Ki adalah anak yang tidak berguna. Jika dia bisa menikahi Haujia, dia mungkin menjadi lebih dewasa. Saya tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu sebelumnya. Apakah Anda pikir mereka akan memilih saya? Mengingat jawaban Anda tidak akan dipilih seperti yang Anda harapkan. Saya merasa lega. Wei, bisakah kamu pergi ke Menshas Tuan Muda di sana? Kenapa? Anda belum kenyang saat makan siang kan? Mereka memasak makanan yang enak di dapur. Menshas Tuan Muda. Jangan mencoba membodohi saya. Katakan apa yang Anda inginkan. Saya tidak bermaksud membodohi Anda. Ketika saya tinggal tadi, saya mendengar Yang Mulia berkata bahwa dia ingin saya menikahi Yin Qi. Saya tidak menginginkan itu. Saya ingin menikahi Yin Song. Siapa Yin Qi? Dan siapa Yin Song? Mengapa Anda masih tidak bisa membedakan mereka? Dia punya 10 anak laki-laki. Bagaimana aku bisa membedakan mereka? Yin Qi adalah tuan muda kelima. Yin Song adalah tuan muda mahkota. Yin Song adalah tuan muda. Jadi kamu hanya bisa menjadi selirnya. Aku tahu. Ibuku memberitahuku bahwa wanita hanya bisa tinggal di harem. Itu adalah yang kita perjuangkan seumur hidup. Tidak berbeda dengan menjalankan toko. Suamiku adalah tuan tanah. Istrinya hanya akan menjadi nyonya yang sulit diatur. Sekarang aku ingin pekerjaan. Aku pasti akan bekerja di negara Sin, negara terbaik. Dan sekarang aku di sini di negara Aku ingin tuan tanah yang paling menjanjikan. ITU pasti tuan muda Morgan? Kamu tidak bisa berpikir seperti ini. Kamu wanita yang baik. Kamu pantas mendapatkan pria yang mencintaimu dan merawatmu. Wei, aku tidak sepertimu. Ayahmu hanya punya 1 istri ibumu. Jadi kamu punya harapan untuk pernikahan. Tapi ayahku bukan tuan tanah yang baik.
Ibuku telah bersamanya seumur hidup. Karena perintah istri sahnya, aku diambil sebagai putrinya yang sah, dan dikirim ke sini untuk menikah. Aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan, jadi aku butuh rencana yang matang untuk masa depanku. Jadi masakan dari istana Tuan Muda. Benarkah enak? Ayo pergi. Bisakah kita benar-benar melakukan ini? Kita tidak punya pilihan sekarang. Itu mereka. Senang bertemu lagi. Kamu? Sulit mengantar makanan di tengah hari. Biarkan aku membantumu. Siapa kamu? Aku Wei dari Istana Tuan Muda ke-6. Tidak ingat? Kita baru saja bertemu beberapa hari yang lalu. Memori kamu payah sekali. Makan siang hari ini apa? Kentang dan ubi jalar tidak bisa disatukan. Kentang suka dingin, sementara ubi jalar suka hangat. Kalau disatukan, kentang akan bertunas, atau ubi jalar akan busuk. Kamu jarang bekerja di dapur ya? Aku akan memberitahumu. Kita datang bersama. Makanan mentah dan matang juga tidak bisa disatukan. Kalau tidak rasanya akan tercampur. Dalam hal ini, kamu harus. Aku lapar sekali. Kenapa Haojia belum kembali? Sangat lapar. Ini hidangan terakhir. Waktu makan siang sudah habis, tapi masih banyak makanan tersisa. Kalau tidak dimakan akan mubazir. Bao Quan. Lu Bao Quan. Lu Bao Quan. Apakah kamu di dalam? Apakah masakannya sudah siap? Cepat. Tuan Muda sudah kembali, dan dia sakit perut karena lapar. Masaknya. Lihat situasi kita sekarang tentang rasa seremoni. Aku. Superintendent Su. Kamu datang tepat waktu. Tuan Muda ke-6 sakit perut. Sajikan dia masakannya. Kemudian dia butuh obat. Ikuti resep lama, dan rebuslah. Oke? Cepat. Aku bilang cepat lari saja. Liu Bao Quan. Aku sedang bekerja sama di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku saat masakan disajikan? Telur kukus dengan labu. Sajikan hidangan berikut dengan cepat. Ini dia. Telur kukus dengan labu. Tuanku, silakan mencoba yang hangat dulu. Di mana telurnya? Mereka pasti salah. Tunggu sebentar. Ini tuanku. Kue osmanthus. Brokoli rebus. Kacang broad dengan bulbus lili. Asparagus rebus. Oh tidak ada yang bisa digunakan. Liu Bao Quan. Bagaimana dengan ini? Liu Bao Quan. Kau punya satu kesempatan terakhir. Tidak ada gunanya menghindariku. Jika ada yang salah lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sialan aturan. Iga babi rebus. Aku akan balas dendam nanti. Rebus. Iga babi. Kurasa aku membukanya dengan salah. Silakan lakukan sendiri.
Ayo, ini Liontin Giok calon selir. Mengapa ada di sini? Tuanku. Sekarang terlihat lebih baik. Masih miring kurasa. Kau tidak mengerti. Oh tidak. Orang ini berpakaian rapi dan dia ada di kediaman tuan muda. Dia pasti seorang tuan muda. Siapa kau? Aku penguji racun. Aku menguji semua hidangan untuk tuan muda sebelum disajikan. Hidangan ini aman. Aku harus pergi. Aku belum pernah melihat siapapun menguji racun dengan mulutnya sendiri. Untuk tuan muda mana? Kau bekerja. Yang mana tuan muda itu? Katanya tuan muda ke-6 kesehatannya buruk, dan hampir tidak bisa mencapai sesuatu yang hebat. Tuan Xinchuan tidak terlalu memperhatikannya. Orang-orang di istana itu suka memandang rendah. Jadi, mereka tidak terlalu peduli dengan tuan muda ke-6. Sepertinya, dia cukup tidak terlihat. Tuan muda ke-6. Tuan muda ke-6. Katakan padaku seperti apa rupanya. Dia agak tidak jelas. Tidak jelas. Jelaskan lebih spesifik. Kamu hampir tidak bisa merasakan kehadirannya. Sulit melihatnya di antara kerumunan. Bahkan jika dia berdiri di depanmu, kamu mungkin tidak mengenalinya. Dia seperti tidak terlihat di istana. Deskripsi yang cukup akurat. Ketika aku bertemu dengannya suatu hari nanti, aku akan memintanya memberimu hadiah. Jangan repot-repot. Aku hanya seorang penguji racun. Yah, semuanya sudah selesai di sini. Aku harus pergi. Apa-apa yang terjadi denganmu? Masalah lama. Sakit perut. Sakit perut. Kalau sakit perut pergilah ke tabib istana. Bangun. Cepat mari kita pergi ke tabib istana. Kamu baik-baik saja. 1, 2, 3. Aku akan bangun sendiri. Lengan bajumu. Sekarang aku menderita lebih dari sakit perut. Belok kiri. Aku tidak ingat di kamar mana dia tinggal. Aku tidak tahu siapa dia. Aku juga tidak tahu apakah keadaannya membaik. Aku bermaksud membawanya ke rumah sakit istana. Tetapi dia berkata bahwa dia memiliki urusan yang harus diselesaikan. Saya untuk membawanya kembali ke kediaman tuan muda. Ketika perutnya sangat sakit. Mengapa dia tetap kembali ke sana? Apa dia mencoba melaporku? Apa aku akan dihukum mati? Tidak akan. Jangan takut. Kamu tidak mengenalnya. Dia juga tidak mengenalmu. Hari ini adalah hari pemilihan. Banyak sekali gadis di istana. Bahkan jika dia ingin menyelidiki, mungkin dia tidak akan sampai pada kita. Segera hari akan gelap. Sebelum hari benar-benar gelap, Tandu akan datang menjemputmu untuk keluar dari istana. Ketika kamu berada di negara Ji, yang begitu jauh dari sini, bagaimana mungkin mereka bisa menangkapmu? Jika aku bisa pulang, ini musim makan akar teratai. Aku bertanya-tanya apakah aku bisa memakannya. Nona Li, Tandu sudah menunggu di gerbang. Begitu cepat.
Aku tidak benar-benar mengharapkannya. Ini hebat. Sulit hidup di Istana Shin. Kamu harus berhati-hati sendiri. Berhati-hatilah sepenuhnya. Aku harus pergi. Baiklah. Aku pergi. Ketika aku sudah di rumah, aku akan mengirimkanmu akar teratai. Aku akan menggunakan tas besar dan mengirim banyak akar teratai padamu. Cepatlah, semua orang sedang menunggu. Tandu. Mengapa warnanya merah? Tentu saja merah. Kamu adalah gadis pertama yang dinikahkan dengan Tuan Muda atas perintah yang mulia. Pernikahan atas perintah yang mulia? Aku sudah tahu sejak dulu bahwa masa depanmu cerah sebagai selir Tuan Muda ke-6. Selir Tuan Muda ke-6? Selir dari Tuan Muda ke-6? Ya, Tuan Muda Kinong. Apa Tuan? Mesuk Kei Tandu Kita Tidak, boleh Momo. terlambat. Kamu pasti salah. Tidak sama sekali. Saya juga terkejut. Saya pikir kamu tidak akan terpilih. Ayo pergi. Pengantin wanita menyembah leluhur keluarga. Nyonya. Nyonya. Salam Nyonya, salam Nyonya. Saya. Kamu bisa bangun sekarang. Ya? Saya ingin tahu, mengapa Tuan Negara Shin ingin saya menikahi Tuan Muda ke-6? Apakah Tuan Negara Shin tidak menyukai anaknya ini? Saya dengar Tuan Muda ke-6 sendiri yang meminta untuk menikahimu. Pemilihan sudah selesai. Saya sudah membuat rencana pernikahan untuk para wanita dari semua negara. Tapi masih ada satu yang tersisa. Bisakah kalian berdua menyelesaikan masalah ini untuk saya? Ayah, saya masih terlalu muda untuk menikah sekarang. Ya benar, Han masih terlalu muda. Saya sudah cukup dewasa. Saya bisa menikahi banyak wanita. Ayah. Bagus. Bagaimana kalau kamu menikahi Li Wei dari negara Ji? Yang dari negara Ji. TAPI. Itu dia. Saya pikir itu bukan ide yang baik. Dia terlalu berlebihan. Tuan, saya yakin Anda mengerti bahwa tidak pantas untuk menikahkan wanita itu dengan siapapun. Mengapa tidak membiarkannya menikah? Tuan Muda ke-6 sudah datang. Salam Tuan. Dia satu-satunya dari negara Ji. Jika dia tidak terpilih, keseimbangan saat ini akan terganggu. Saya akan segera berusia 20. Sudah saatnya saya menikah. Saya ingin tahu apakah mungkin saya menikahinya. Kalau begitu, mari kita biarkan Li Wei menikahi Zheng Er. Tapi jangan khawatir, dia hanya akan menjadi selir Anda. Saya akan mencari wanita baik lainnya untuk menjadi istri Anda. Tuanku, saatnya untuk minum sup nyimpel despertatum. Ini. Mengapa Anda menuangkan sup itu lagi? Itu baik untuk perut Anda. Saya sudah meminumnya selama bertahun-tahun. Tidak ada gunanya. Konsistensi adalah kuncinya. Lebih baik daripada tidak minum sama sekali. Ini minumlah ini. Tolong. Ini membuat saya sedih. Melihat Anda begitu sakit. Tetapi masih harus meminta pernikahan. Saya akan tetap menikahinya apakah saya meminta atau tidak. Saya mungkin juga memberi mereka apa yang mereka inginkan. Tuanku tidak pernah peduli pada Anda. Saya sakit hati memikirkannya. Bagaimana jika Tuanku lupa untuk menemukan istri yang baik untuk Anda? Itu akan menjadi kerugian besar. Apa yang bisa dilakukan selir dari negara Ji untuk Anda? Lupakan saja. Saya tidak pernah berencana untuk memiliki istri atau keluarganya. Melakukan apapun untuk saya. Tuanku.
Anda sangat baik dan berpikiran luas. Anda juga sangat pintar. Membuat mereka percaya bahwa bahkan ketika Anda sakit, Anda masih mencoba menyelesaikan masalah untuk tuanku. Anda mendapatkan semua simpati mereka. Dapatkan saya seorang tabib kerajaan. Kalau tidak saya benar-benar akan mati mencoba membantu tuanku. Cepat. Saya sedang mengerasnya sekarang. Nyonya, semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda ke-6 tidak disukai. Tetapi saya sudah bertanya-tanya. Mereka jarang menghukum pelayan di sini. Ini tempat yang bagus. Nyonya Anda tidak perlu khawatir. Jarang menghukum pelayan. Apakah itu cukup baik? Saya tahu Anda banyak akal. Tetapi berhenti berbicara. Tabib Zhang lewat sini. Tuan Muda sedang dalam keadaan buruk. Kalian cepatlah. Cepat-cepat bawa ke dalam. Jangan ikut aku. Apakah airnya cukup hangat? Cepatlah. Siu, Tuan Muda Kelma. Su. Bagaimana Zheng? Apa kata tabib? Tabib bilang lebih buruk dari yang dibayangkan. Tuan Muda ke-6 sangat tidak beruntung. Dia selalu sakit. Sekarang malah semakin parah. Apa yang harus aku lakukan? Dia hanya punya waktu setengah bulan lagi. Apa yang dia pikirkan? Berlarian seperti itu. Hanya setengah bulan lagi. Aku akan periksa dia. Ya, silakan lanjutkan. Kalian cepatlah. Kemarilah. Apa kamu sudah tahu kalau Tuan Muda ke-6 hanya punya waktu setengah bulan lagi? Nyonya jangan bicara sembarangan. Ya, kalau ada yang dengar kita membicarakannya, kita akan dipenggal. Di sini kita tidak boleh membicarakan kesehatan Tuan dan Tuan Muda. Ya, semua orang tahu Tuan Muda ke-6 punya penyakit selain pelayan pribadinya. Tidak ada yang boleh membicarakannya. Nyonya tolong jangan katakan hal-hal menakutkan seperti itu lagi. Benar? Aku mengerti. Tidak heran tidak ada yang mau aku, tapi Tuan Muda ke-6 memilihku sendiri. Jadi itu untuk membawa keberuntungan baginya. Nyonya. Oke, aku tahu. Tidak ada yang boleh tahu tentang ini. Kalian bisa pergi. Ya, Nyonya. Kenapa kali ini sangat buruk? Sini-sini. Biarkan aku. Terima kasih. Silakan lewat sini. Tinggal setengah bulan lagi sebelum ujian pengetahuan berikutnya. Kamu sebaiknya melewatkannya. Ayah akan menjadi juri ujian itu secara langsung. Aku tidak boleh melewatkannya. Jangan khawatir, aku akan bertahan. Kamu akan bertahan? Lihat betapa sakitnya kamu sekarang. Bahkan pernikahan pun diperintahkan untuk disederhanakan. Pengantin wanita hanya memberi penghormatan di kuil leluhur. Lihat dan itu kamu saja. Sekarang. Bisakah kamu bahkan tidur dengan pengantin malam ini? Aku perlu istirahat. Baiklah, baiklah. Beristirahatlah. Sampai jumpa. Aku akan tinggal bersamamu. Ditambah pemakaman, paling lama 1 bulan lagi. Aku akan pulang. Ayah ibu, suamiku akan segera mati. Betapa menyenangkannya. Dan aku akan segera pulang. Tolong siapkan makanan untukku. Daging sapi tumis wajib ada. Aku minta maaf kamu akan mati di usia muda. Ya Tuhan, tolong biarkan Tuan Muda ke-6 hidup panjang dan sehat di kehidupan selanjutnya. Untuk sisa hidupnya, aku akan merawatnya dengan baik dan selalu ada untuknya. Seperti apa rupanya? Aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa aku mencium bau obat? Aku Li Wei dari negara Ji, Tuan Muda ke-6.
Kenapa ada begitu banyak darah? Apakah dia sudah mati? Tuan Muda ke-6? Tuan Muda ke-6? Tuan Muda ke-6? Berhenti berteriak. Jadi dia adalah Tuan Muda ke-6. Aku hancur. Kenapa kau begitu gugup? Kita sudah pernah bertemu sebelumnya. Karena kau di sini untuk menguji obat, mungkin kau bisa mencicipi sup ini untukku. Kenapa? Aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Baiklah selirku. Aku tak akan menakutimu lagi. Bangunlah. Kita belum saling mengenal dengan baik. Bagaimana keadaan keluargamu? Kami selalu menjadi petani, kecuali ayahku. Tapi dia pejabat kecil sehingga tak bisa masuk ke istana Ji. Ceritakan sesuatu yang belum ku ketahui. Kau tak tahu. Ayahku bisa memasak dan sangat mencintai ibuku. Aku punya adik laki-laki bernama Li Chang. Dia selalu berdebat denganku. Bisakah kau membaca? Dalam hal tata krama, pengetahuan, dan menjahit aku tak tahu apa-apa. Tapi untuk menikmati makanan, aku cukup ahli. Aku bisa membaca menu dengan baik. Jadi kau seorang pecinta kuliner. Tapi adikku bodoh dan tak berguna. Ketika aku mencoba menasihatinya, Apakah ada sesuatu yang tak kau sukai? menyalin buku. Setiap kali aku melakukan kesalahan, ibuku menyuruhku menyalin buku. Tulisanku jelek. Mencuri makanan dari dapur bukanlah kesalahan besar, tapi peraturan tetap peraturan. Kau tetap harus dihukum. Apa hukumannya? Menyalin buku. Kau harus menyalin menu kami dengan tangan. 100 kali. Baiklah. Kakekku seperti ini saat dia sekarat. Dia batuk darah. Tapi menyembunyikannya dari kami, agar kami tak khawatir. Dia juga orang miskin yang baik hati. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Yang mulia, jangan khawatir untuk sisa hidupmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Bagaimana harimu di sekolah istana dalam? Maafkan aku. Tunjanganmu dipotong ya? Tidak apa-apa. Aku tidak berharap kamu belajar dengan baik sejak awal. Ayo makan. Ketika makan bersama Tuan Muda, kamu tidak boleh makan sebelum dia mulai makan. Sebelum dia mulai makan, kamu harus menunggu saja. Kamu mengerti? Tuan Muda sedang tidak enak badan belakangan ini. Katakan pada Lu Baoquan untuk berhenti menyiapkan makanan berminyak seperti itu. Kamu tidak boleh makan hidangan apapun sebelum Tuan Muda mencobanya.
Kamu tidak boleh mengambil hidangan lebih dari 3 kali. Aku sudah kenyang, silahkan menikmati. Tuan muda keenam tidak peduli dengan aturan ini. Silahkan menikmati saja. Sudah selesai makan. Obatnya akan terasa pahit jika sudah dingin. Kurasa tidak lebih enak saat masih hangat. Hanya tinggal beberapa hari lagi. Kamu masih bekerja begitu keras. Justru karena hanya tinggal beberapa hari, aku harus bekerja lebih keras. Rajin sekali. Yang mulia, jangan khawatir. Ketika kamu sudah pergi, aku akan memastikan mengirimkanmu beberapa buku. Tidak perlu mengirimiku buku apapun. Aku sudah menghafal semuanya. Hafalkan dan bawa saja. Kamu memiliki ingatan yang luar biasa. Mengagumkan. Kamu menyuruhku menyalin menu 100 kali. Aku sudah menyelesaikannya. Kamu memiliki menu yang sangat bagus di sini. Tapi kamu tidak terlalu sehat. Jadi kamu tidak bisa makan makanannya. Tapi jangan menyerah. Meski kamu tidak punya banyak waktu tersisa, kamu harus menikmati setiap hidanganmu dan setiap menitnya. Kita sebenarnya bukan pasangan lagi sekarang. Rasanya cukup canggung untuk tinggal di rumah megahmu seperti ini. Bagaimana kalau kamu memberitahuku keinginanmu? Aku akan memenuhinya untukmu. Kamu tidak bisa memenuhi keinginanku. Kamu bisa pergi sekarang. Aku akan kembali membaca. Coba katakan satu keinginan dan kita lihat Aku nanti. berharap kamu pergi. Aku bisa bertanya pada orang lain tentang itu. Ayah ibu, suamiku sekarat. Jadi aku akan segera kembali saat membuat tepung dari akar teratai. Jangan lupa tambahkan bunga sofora. Aku akan segera menyusul kalian. Bisakah kamu mengirimkan surat ini untukku? Ya. Nyonya, Tuan muda sedang sakit dan tidak bisa tidur di kamarmu. Tapi sebaiknya kamu mencoba untuk menjalin kedekatan dengannya sekarang. Jika dia melupakanmu, apa yang akan kamu lakukan nanti? Jangan bicara begitu. Jika dia masih mengingatku setelah dia pergi ke dunia lain, itu akan menakutkan. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan sekarang adalah mencoba memenuhi beberapa keinginannya. Yang mulia, selir Anda aneh-aneh akhir-akhir ini. Dia terus-menerus menanyakan preferensi Anda. Tidak masalah jika dia bertanya kepada Tuan Muda ke-9. Tapi dia juga mendekati Tuan Muda ke-11. Jika dia merencanakan sesuatu, kita perlu berhati-hati. Di antara semua wanita yang dikirim oleh negara-negara itu, dia yang paling sederhana. Apa yang mungkin dia rencanakan? Tapi ibu tidak ingin. Zai berbicara dengan orang-orang dari rumahku, cara ibu menyebut seorang anak laki-laki. Aku akan memberitahunya tentang itu. Tapi kamu dan Tuan Muda ke-11 memiliki ibu yang sama. Mungkin ibumu ingin kalian berdua dekat.
Selir Anda berasal dari daerah pedesaan negara Ji. Kehidupan dia di sini tidak mudah. Kereza, dia sengaja meninggalkan bunga-bunga ini di sini untuk menyemangatimu. Apakah kamu yakin ini untuk menyemangatiku? Selir, kamu benar-benar aneh. Tuanku, kamu sudah kembali. Nyonya. Tuanku, apakah kamu suka bunga-bunga ini? Karena tidak ada yang tahu apa yang kamu suka. Aku menyiapkan sesuatu yang tradisional. Krisan itu mandiri dan terasing, tapi juga menarik. Kurasa itu cocok dengan karakteristikmu. Itu masuk akal. Li Wei. Apakah aku telah menyinggungmu? Atau mungkin kamu berpikir, kamu harus menikah ke rumah lain bukan ke rumahku? Aku hanya ingin kamu bahagia. Tapi kamu tidak terlihat sangat bahagia sekarang. Bagaimana dengan ini? Apakah kamu suka ini? Tuanku, kamu brilian dan berani. Aku ingin semua orang mengingatmu seperti ini. Ini sangat hidup. Nyonya, bolehkah aku minta satu? Tentu saja. Lukisannya sebenarnya bagus. Aku tahu kan, ketika aku mendapatkannya nanti, bolehkah aku menaruhnya di kamarku? Lihat di mana dia menaruhnya. Kuharap setiap kali orang melihat lukisan ini, mereka akan mengingat bagaimana kamu dulu terlihat. Dulu terlihat. Hati-hati dengan kata-katamu ya. Kamu sepertinya tidak suka ini juga. Tidak apa-apa, aku menyiapkan hadiah lain. Oh tidak, jangan-jangan. Aku melihat ketulusanmu, tapi tidak perlu menyiapkan hadiah apapun. Ya Tuhan, tolonglah aku. Yuping. Ini. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihatnya tersenyum bahagia seperti ini. Aku bertanya pada Zai dan mengetahui bahwa Tuan Muda pernah memiliki seekor anjing sebelumnya. Ada sesuatu yang tidak diketahui oleh pemuda ke-9. Pemuda mahkota alergi terhadap bulu anjing. Jadi dia mengirim anjing itu pergi. Tuan Muda kita memohon sepanjang hari agar anjing itu tetap tinggal. Tapi Tuan sama sekali tidak melihatnya. Setiap kali aku memikirkannya itu membuatku. Tuan, berilah dia nama. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa membawanya pergi. Aku sangat kuat. Aku akan melindunginya. Jangan terlalu serius menanggapi kata-kata Su Shen. Terlalu serius. Apa yang harus aku panggil dia? Bagaimana kalau Baifu? 100 berkah Li Baifu. Betapa nama yang payah. Lagi pula kenapa dia punya nama keluargaku? Kamu yang membawanya kembali. Jadi aku tidak akan bertengkar denganmu untuk mendapatkannya. Li Baifu. Li Baifu. Tuan, kedua bunga krisan dan lili melambangkan cinta abadi. Semoga Tuan bisa mengerti dari mana asal tujuan nyonya kita. Dia pergi ke Kementerian Eurasianistena dan bekerja sangat keras untuk mendapatkan Baifu. Hanya untuk membuatmu bahagia. Mungkin dia tak mengatakannya, tapi dia sangat menyukaimu. Shangguan Jing benar-benar tidak manusiawi. Nyonya telah memanggilku beberapa kali, dan menyuruhku untuk lebih baik padanya. Tapi ketika aku mendekatinya, dia patahkan lenganku. Jika aku mendekatinya lagi, dia pastikan aku tidak akan pernah bisa memiliki anak. Apa itu? Mereka tampak menyeramkan, seperti aku sudah mati atau semacamnya. Apa yang salah?
Li Wei akhir-akhir ini begitu baik padaku. Dia mengingatkanku untuk minum obat dan menyiapkan hadiah-hadiah untukku. Apa yang dia inginkan? Orang macam apa kamu? Jika kamu ingin pamer bahwa selirmu baik padamu, dan bahwa dia menyukaimu, enggak usah dilakukan di depan aku. Apa aku belum cukup menderita? Aku akan pergi. Dia suka sama aku. Yang mulia, lihatlah ini. Ini surat-surat yang dikirim selirmu ke rumah. Kamu tidak bilang sama dia kalau surat-surat ini tidak akan dikirim? Dikirim? Apa yang dia tulis? Sangat tidak bisa diterima. Membuatku geram. Biar aku bacakan untukmu. Biar aku. Ayah ibu. Suamiku akan segera mati. Sungguh menyenangkan. Dan aku akan segera pulang. Ini ada satu lagi. Ayah ibu. Suamiku sekarat. Jadi aku akan segera kembali. Apa-apaan ini? Entah kenapa. Dia pikir hari ujian pengetahuan adalah hari kematianmu. Dia menghitung hari dan menunggu kamu mati. Supaya dia bisa jadi janda dan klaim uang pensiun. Untuk hidup nyaman di negeri Ji. Yang mulia, jangan khawatir sisa hidupmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Ketika kamu sudah tiada, aku akan pastikan mengirimkanmu beberapa buku. Setiap orang melihat lukisan ini, mereka akan ingat seperti apa rupamu dulu. Yang mulia, sebelumnya dia memujimu. Dan aku pikir dia memang menyukaimu. Ternyata dia tidak pernah tulus padamu. Yang dia inginkan hanya pulang ke rumah. Dan jadi janda. Semua kebaikan yang dia tunjukkan padamu. Seperti perawatan terakhir baginya. Dia tidak pernah benar-benar peduli padamu. Aku sangat marah tentang itu. Bagaimana kalau ini? Mari kita tahan dia di sini. Di sini. Ayo kita hajar dia. Dan balas dendam untukmu. Lupakan saja. Biarkan saja dia. APA. Kita bisa bicarakan setelah ujian pengetahuan. Kamu. Dia. Kamu dipecat. Serius? Aku marah. Ayo pergi. Jahiten yang berak, kamu mempermalukan kehormatan wanita. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak pandai bermain Weiki, tidak akan menyenangkan suamimu. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Tidak ada bakat musik sama sekali, tidak tertahankan untuk didengar. Dipotong. 50 wen dari gaji bulananmu dipotong. Semua hidangan sudah siap kan? Jangan lupa hindari makanan tertentu. Oh, ada banyak sekali. Nyonya. Nyonya. Hari ini adalah hari besar untuk Tuan Muda. Sudah waktunya. Kamu harus bersiap-siap. Hari ini? Terakhir kali aku mengirim obat adalah pertemuan terakhir kita. Nyonya? Kenapa kamu berdiri di sana? Cepat. Dia bertingkah aneh. Apa? Ketika Tuan Muda kembali, bagaimanapun hasil ujian pengetahuan, kita harus menyiapkan makanan yang enak untuk merayakannya. Tentu saja. Yan. Apa poin penting yang Pak Dai sebutkan terakhir kali? Aku tidak bisa menemukannya. Yang ini. Ada yang lain? Dan yang ini. Ki. Apa yang ayah katakan? Apakah kamu akan menjadi yang terakhir untuk kami? Bagaimana ayah akan menghukummu kali ini? Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjadi yang terakhir. Pergi. Bersiaplah. Cepat. Waktunya Tuan Muda ke-6 mengikuti ujian. Salam hormat Tuan. Ujian pengetahuan dimulai.
Topik yang kamu pilih adalah pengurangan pajak. Namun kamu tidak mencakup pendapatan pajak setiap negara bagian, tapi hanya menyebutkan Mo dan Jin. Boleh saya tahu alasannya? Alasannya adalah hanya ketiga negara bagian ini yang memiliki skala serupa, dan dapat dibandingkan dengan negara bagian Sin. Terutama negara bagian Mo ini adalah kasus khusus. Negara bagian Mo menjaga pintu masuk negara bagian Sin, sementara negara bagian Sin melindungi bagian belakang negara bagian Mo. Jika pengurangan pajak akan diterapkan di negara bagian Sin, negara bagian Mo juga harus diperhitungkan. Itulah mengapa dalam artikel ini pembahasan utamanya adalah tentang pengurangan pajak di ketiga negara bagian ini. Sebagai referensi, Negara bagian Jin fokus pada perdagangan, sementara negara bagian Sin pada pertanian. APA perbandingan antara Amerika. di negara bagian Sin kota dan pasarnya telah mencapai skala tertentu. Lebih baik merencanakan terlebih dahulu, daripada membuat aturan nanti, ketika orang mulai terlibat dalam perdagangan. Negara bagian Dai menghasilkan mineral, dan itu penting bagi negara kita. Mengapa kamu tidak membicarakannya? Kasus negara bagian Dai ini khusus. Jika tuan negara bagian Dai ingin menyesuaikan kebijakan pajaknya, dia perlu bernegosiasi dengan pemilik tambang. Ini bukan masalah di negara bagian Sin. Jadi tidak perlu belajar darinya. Tuan, tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Tunggu. Dai Di telah menyampaikan artikelmu kepada saya. Kamu berniat membatalkan pajak yang berlebihan, dan hanya memungut pajak di musim panas dan musim gugur. Untuk setiap rumah tangga kamu juga menyarankan perpajakan berdasarkan jumlah tenaga kerja. Orang tua, orang sakit, orang cacat, janda dan duda bisa dibebaskan. Itu berani. Orang tua, orang sakit, orang cacat, janda, dan duda tidak bisa bekerja. Jadi mereka seharusnya tidak membayar pajak. Di musim semi setiap rumah tangga perlu membeli benih untuk produksi. Dan hampir tidak akan ada aset yang tersisa. Produksi dihentikan untuk menjaga kesuburan tanah di musim dingin dan uang disimpan untuk tahun baru. Itulah mengapa pajak seharusnya hanya diterapkan di musim panas dan musim gugur. Ujian pengetahuan berakhir. Tuan muda melakukan yang sangat baik dalam ujian. Pria yang sangat berbakat dia. Nyonya, apa yang kamu lakukan? Lepaskan itu. Mengapa kamu berpakaian seperti ini? Lepaskan itu. Tuan muda meninggal hari ini. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Lepaskan ini juga. Kamu berpakaian terlalu cerah jika tuan muda melihatmu. Tolong. Tuanku, Nyonya. Mengapa kamu memiliki surat-suratku? Maafkan aku. Sakit perut ini tidak akan membunuhku. Tapi aku dengar. Apa yang kamu dengar? Hanya setengah bulan lagi. Itu mengacu pada ujian pengetahuan. Jadi kamu sudah selesai dengan itu? Ya, Bagaimana hasilnya? aku peringkat pertama. Selamat tuanku, kamu cerdas dan berani. Baiklah, sisanya kalian dipersilakan pergi. Aku ingin berbicara dengannya sendirian. Kamu juga. Oh tidak,
Apa yang akan dia lakukan? Apakah aku terlihat lemah? Apa? Apakah karena aku terlihat lemah, sehingga kamu pikir aku akan segera mati? Jujurlah. Orang-orang di sekitarku tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku ingin tahu yang sebenarnya. Baiklah, berdirilah dan katakan padaku. Lalu, aku akan jujur. Silakan. Kamu memang terlihat cukup lemah. Dan aku dengar, kamu sering sakit sejak kecil. Karena itu kamu tidak akan bisa memikul tanggung jawab. Kamu tidak disukai oleh orang tuamu dan dianggap yang paling lemah di antara para tuan muda. Dan, Itu saja. Apa yang akan kamu lakukan padaku? bersikaplah baik. Ayah ibu, aku akan mati saat bunga bermekaran. Peti matiku akan tiba di rumah. Jangan lupa siapkan makanan untukku, terutama daging sapi tumis. Tuan muda. Dia tidak berbicara omong kosong tadi malam kan? Dia mengatakan banyak kebenaran yang tidak akan kamu katakan padaku. Itu juga membuktikan bahwa orang-orang benar-benar percaya. Apa yang ingin aku mereka percayai? Tuan muda. Apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Aku bersumpah kepada langit. Sejak kamu menyelamatkanku dari tuan muda kedua. Aku telah setia dan tulus padamu. Langit dan bumi menjadi saksi. Jadi katakan padaku di mata orang lain. Apakah aku lemah? Tidak. Kamu pemberani dan brilian. Di pikiranku, kau sekuat dewa di langit. Kamu mampu melakukan segalanya. Aku sangat mengagumi sampai. Baiklah. Suruh Liu Baokuan belajar beberapa masakan dari negara Ji. Dan itu, daging sapi tumis. Tuan muda keenam yang terhormat. Aku tidak punya alasan. Tidak ada alasan. Anda sudah kembali, Nyonya. Bagus sekali. Tuan muda sudah sembuh dari sakit perutnya. Nyonya sudah memberikan perintah. Malam ini akan menjadi malam pengantin. Untuk Tuan muda dan Anda. Apa yang Anda katakan? Ikuti saya. Apa? Cepat. Malam pengantin siapa? Malam ini Anda akan menghabiskan malam dengan Tuan muda. Saya di sini untuk memberitahu Anda aturannya. Setelah Anda mandi dan berganti pakaian, Tuan muda akan datang ke kamar Anda. Nyonya, Anda sudah mengingat. Apa yang Momo katakan tadi kan? Nyonya tolong ingat itu. Akan lebih baik jika Tuan muda keenam senang malam ini. Dan kalian berdua bisa. Orang-orang di negara Sin ini konyol. Saya akan mati. Dan saya masih harus menyelesaikan malam pengantin. Tunggu Nyonya. Nyonya. Karena Nyonya memerintahkan. Untuk melaksanakan malam pengantin untuk Tuan muda dan Anda. Itu berarti Tuan muda tidak mempersoalkan kesalahan Anda. Kalau tidak dia akan melaporkannya dan Anda akan dihukum. Anda tidak akan mati. Benar? Saya tidak akan mati. Tapi saya masih harus menyelesaikan malam pengantin. Nyonya. Jangan khawatir. Saya pikir Tuan muda keenam akan baik dalam hal itu. Saya tidak ingin mengetahuinya. Anda harus memikirkan masa depan. Ya,
Anda hanya seorang selir sekarang, tapi di sini di negara Sin status seorang wanita tergantung pada anaknya. Jika Anda melahirkan anak laki-laki lebih awal, Anda akan memiliki suara di sini. Jadi Anda harus berusaha untuk itu. Jika Anda tidak bisa memiliki bayi, Anda mungkin akan dibuang. Apa? Dulu ada seorang selir dari Tuan Muda keempat. Dia tidak bisa hamil untuk waktu yang lama. Dan kemudian dia diusir dan dikembalikan ke rumah. Kami khawatir hal itu akan terjadi padamu juga. Diusir kembali ke rumah. Itu mengerikan. Baiklah, Zheng, kamu sudah menjalani upacara melewati gerbang. Tapi malam pengantin juga penting, benar sekali. Itu wajib. Kamu sangat beruntung memiliki wanita yang manis dan perhatian seperti itu. Dia pasti tidak akan bergulat tangan denganmu. Ini hari untuk merayakan. Kamu tidak perlu menunjukkan kekuranganmu hari ini. Aku menyiapkan hadiah untuk pernikahanmu. Aku baik-baik saja. Ambil Tidak, ini. terima kasih. Tuan Muda, sudah cukup larut sekarang. Boleh kita mengakhiri hari ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Ambil ini, belajarlah darinya. Semoga sukses. Mohon hati-hati. Kenapa kamu makan begitu banyak? Aku hanya makan sedikit lebih banyak. Apa yang terjadi? Tuanku, hari ini bukan waktu yang baik. Bukan waktu yang baik. Tuanku, hari ini memang bukan waktu yang baik. Tuanku, wajahku rusak karena kecelakaan. Kita tidak bisa bertemu sekarang. Mohon maafkan aku dan pulanglah untuk sementara. Rusak. Minggir. Aku tiba-tiba sangat ingin makan kambing pedas. Jadi aku tidak bisa menahan diri dan mengambilnya dari dapur. Momo bilang, ketika wajahku rusak aku tidak bisa dilihat olehmu. Itu tidak sopan. Jadi, malam ini, silakan pulang. Aku tiba-tiba sakit perut. Kalau Nyonya bertanya, katakan yang sebenarnya. Mengerti. Tuan, kalau Tuan memang serius, Tuan harus cari orang lain. Tuan begitu berani dan cerdas. Pasti ada yang mau melakukannya. Aku sedang menderita panas dalam tidak pantas. Karena Tuan sedang panas, dalam sebaiknya jangan makan kambing. Suruh Liu Baokuan menjauhkan selirku dari dapur. Ya. Akhirnya tidak ada lagi konsumsi. Tuan Muda, Anda telah menyelesaikan tugas di negara dan saya juga sudah menyiapkan pesta perpisahan untuk kalian semua. Terima kasih Nyonya. Saya sudah mengamati aliran air di negara dan beberapa hari ini, dan saya punya 8 strategi untuk mengendalikan banjir. Saya harap ini bisa membantu negara dan Gunakan nelayan sebagai kekuatan utama untuk pengamatan. Gunakan rakyat untuk mencegah banjir. Ini memang strategi yang bagus. mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau negara dan butuh bantuan, negara Sin pasti akan membantu. Saya tidak salah tentang Anda, Tuan Muda ke-6. Mari kita mulai pestanya. Tuan Muda ke-5. Adik saya mungkin mau kembali ke negara Sin dengan Anda. Tapi saya harap Anda tidak lupa dengan janji yang Anda tulis. Kalau Anda berani mengambil selir saat menikah dengan adik saya akan mengebiri Anda. Supaya Anda tidak bisa punya anak. Nyonya, silakan tenang. Kalau Tuan Muda ke-5 menyakiti Jingjing, Anda bisa menjadikannya suami matrilokal di negara dan Itu tergantung bagaimana Tuan Muda ke-5 bersikap. Saya akan bersikap baik. Saya pasti akan bersikap baik. Saya harap perjalanan Anda aman. Tuan Muda kelima pakai lebih banyak tenaga. Perhatikan masukkan lebih banyak tenaga. Hei Tai. Angkat kakinya. Hei Tai. Itu dia.
Letakkan dia di sini. Letakkan saja dia di tempat tidur ini. Letakkan dia di tempat tidur. Dorong sedikit lagi. 1, 2 angkat. Superintenden Su, hati-hati. Terima kasih semuanya. Kalian bisa kembali sekarang. Saya akan merawatnya malam ini. Superintenden Su, Nyonya bisa merawatnya. Anda tidak perlu khawatir. Anda benar tentang itu. Bantu saya berjalan. Superintenden Su, sini. Shangguan, kita akan kembali besok. Bisakah kita tidur di kamar yang sama malam ini? Kamu bisa tidur di meja. Ayo Shangguan, boleh saya tidur di lantai? Meja terlalu kecil. Saya akan jeda jika saya berguling. Tidak cukup lebar untuk saya berguling saat tidur. Shangguan. Kenapa kamu bangun? Tidurlah. Itu hanya segelas minuman keras. Hanya butuh 1 gelas untuk membuatmu mabuk. Tapi kamu bersikeras minum. Kamu bahkan tidak bisa menahan minumanmu. Tapi kamu terus minum. Apakah kamu benar-benar membenciku? Tidak. Kita menikah karena dekret. Tidak ada perasaan sama sekali. Kamu tidak menyukaiku sama sekali. Itu yang kamu katakan kepada Nyonya. Itu di awal. Kita dipaksa menikah di awal. Bagaimana sekarang? Kamu bilang padaku untuk tahu tempatku selama beberapa hari ini. Ketika kamu memegang jabatan resmi, kamu akan mengirimku pulang. Kamu adalah tuanku, dan aku adalah pelayanmu. Tidak ada pelayan yang suka pada tuannya. Kamu masih membenciku. Aku tak pernah membencimu. Kalau kamu tidak membenciku, apa itu berarti? Kamu sedikit menyukaiku? Aku tidak yakin. Selamat pagi. Jadi, apa kamu sudah beristirahat dengan baik? Kamu minum terlalu banyak tadi malam. Apa kamu tidak ingat? Aku ingat. Kamu ingat?
Aku tahu aku tidak bisa menahan minumku, tapi aku punya kebiasaan minum yang baik. Setelah Qi dan Su Shen membawaku kembali ke sini, aku langsung tertidur. Apa hanya itu? Ya, apalagi yang mungkin terjadi? Baiklah kalau begitu, aku harus mencuci muka. Pergi sana. Kamu bisa mencuci. Kamu tidak akan menggangguku. Kamu yang menghalangiku. Pergi sana. Apa yang salah? Apa yang sedang kamu lakukan? Apa dia menciumku atau tidak? Mungkinkah itu mimpi? Aku yakin dia menciumku. Menurutku kamu sedang bermimpi. Bagaimana mungkin itu mimpi? Aku ingat setiap detailnya dengan jelas. Itu tidak mungkin mimpi. Kamu juga minum alkohol kan? Kenapa kamu begitu yakin? Dia benar-benar menciumku. Aku yakin dia tidak menciummu. Dia menciumku. Dia tidak menciummu. Dia benar-benar menciumku. Aku yakin dia tidak. Dia menciumku. Itu tidak mungkin. Dia memang menciumku. Tapi aku tidak punya bukti. Kurangi 3 dari 5 hilangkan 2. Kurangi 4 dari 5 hilangkan 1. Tambahkan 5 ke 5. Tambahkan 5 ke 5. Maju 1. Yang ini. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. 5. Maju 1. 6. 6. Sempoa memang terlalu sulit. Aku akhirnya belajar cara membaca buku besar. Tapi aku sama sekali tidak bisa menguasai sempoa. Kamu tidak pakai sempoa di rumah? Aku bisa melakukan pembukuan dengan pikiranku di rumah. Tambahkan 5 ke 5 maju 1. Tambahkan 1. Ayo, tunjukkan padaku perhitungannya. Tambahkan 1 ke 6. Seperti ini. Tambahkan 1 ke 6. Hilangkan 5. Maju 1. Tambahkan 2 ke 7. Kamu sangat pintar. Kamu tahu segalanya. Ini cuma sempoa. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Kamu orang paling pintar yang aku kenal. Karena kamu sangat pintar. Kenapa tidak membantuku dengan sisa pertanyaan? Tentu, biarkan aku lihat. Jangan coba-coba menghindar dengan kata-kata manis. Tuan sudah berubah. Dia orang yang tenang. Kamu tidak mengerti. Pria selalu berubah. Aku tidak tahu itu sebelumnya. Tapi sekarang aku tahu. Cinta akan mengubah seseorang. Lumayan kalian berdua. Aku sudah menyiapkan jamur enoki yang kamu tanam, sesuai dengan resepmu. Enak. Setelah kita berpisah, Kembalikan. kita, karakter apa ini? Aku bahkan tidak bisa mengenali bentuk karaktermu. Kamu lebih buruk dari Zai. Tipografi yang buruk di sini, berlatih lebih giat.
Aku sudah punya banyak pekerjaan rumah dan kamu masih ingin aku berlatih lebih banyak. Tahu tulisan tanganku jelek. Itu tidak jelek sebenarnya. Itu lumayan lucu. Lebih baik dari tulisan tangan Ki setidaknya. Tidak mudah memiliki tulisan tangan yang lebih buruk dari dia. Aku bilang kamu seperti kucing, sekarang kamu bahkan punya kumis. Aku akan menghapusnya. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku tidak sengaja melakukannya. UPS salahku. Apa yang kamu lakukan? Kamu sengaja melakukannya. Aku adalah tuan muda keenam. Kamu sengaja melakukannya. Aku tidak. Kemarilah. Aku tidak sengaja Kemarilah. melakukannya.